Sejarah feminisme. Gerakan feminisme muncul di barat sejak dahulu sampai awal abad modern. Perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik maupun akalnya. Akibatnya, peran wanita dibatasi dalam lingkup rumah tangga saja. Kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis Charles Fourier pada tahun 1837 sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas. Feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya pada Perancis. Hal lain yang mendorong timbulnya feminisme menurut Murtada Murtahari adalah kepentingan kapitalisme. Seperti yang dikatakan Will Durant, emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Para pemilik pabrik lebih menyukai tenaga kerja perempuan daripada laki-laki sebab lebih murah dan tidak banyak protes. Selanjutnya ada ragam feminisme. Ada perbedaan perspektif tersebut melahirkan 4 aliran besar, yakni yang pertama ada feminisme liberal, adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, dan perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Kedua, ada feminisme Marxis, adalah aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki akan bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan bekerja di sektor rumah yang tidak menghasilkan uang. Ketiga, ada feminisme radikal, adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki, di mana perempuan yang lemah di hadapan laki-laki, di mana perempuan yang harus mengalami haid, menopause, hamil, kram saat haid, melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada feminisme sosialis, memandang bahwa perempuan mengalami penurunan atau reducing proses dalam hubungan masyarakatnya dan bukan perubahan radikal atau perjuangan kelas. Adapun ragam feminisme lainnya yaitu feminisme psikoanalis dan gender, eksistensialis, anarkis, postmodern, multikultural, dan global, teologis, dan ekofeminisme. Selanjutnya akan didengarkan saya. Selanjutnya ada feminisme dalam pandangan Islam. Feminisme lahir dalam konteks sosio-historis khas negara-negara barat yang sekular dan materialistik. Ketika saat itu tertindas oleh sistem masyarakat kapitalis yang mengeksploitasi perempuan. Dalam pandangan Islam, ide utama yang diperjuangkan feminisme adalah kesetaraan dan hak antara laki-laki dan perempuan. Pada aspek kemanusiaan, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara. Namun, hal itu tidak membuat Islam memberikan hak-hak identik kepada perempuan dan laki-laki. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda pada diri mereka. Dalam Islam, juga menyebutkan bahwa perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka saling melengkapi. Contohnya, hak istri adalah kewajiban suami, begitu juga sebaliknya. Ilmu kedokteran dan fisiologi mencatat, perbedaan keduanya sangat nyata. Dari bentuk tubuh yang tidak sama, berat otak perempuan dan laki-laki, sel darah, susunan saraf, ini juga menimbulkan watak yang berbeda, sehingga timbul watak keperempuanan dan kelaki-lakian. Isu penindasan terhadap perempuan dan laki-laki menjadi titik awal munculnya feminisme. Harus diakui memang terjadi di berbagai tempat dari dulu hingga sekarang. Di Indonesia, yang mayoritas dari penduduknya adalah Muslim,
masih sering terjadi pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Terkait tugas perempuan dalam rumah tangga yang lebih banyak di rumah, sebaiknya tidak dipandang dari sisi kesetaraan gender. Persoalan ini lebih tepat jika dipandang dari sisi hikmat al-tashri, yakni Allah yang Maha Tahu, memberikan tugas dan istri karena adanya maksud tertentu. Tolak ukur kemuliaan adalah ketakwaan yang diukur secara kualitatif, yaitu sebaik apa bukan sebanyak apa seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada disorientasi seksual dalam pandangan Islam. Homoseksual atau yang biasanya disebut gay dalam agama Islam disebut al-liwat, yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut yang pelakunya disebut al-hutiyu, yaitu yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan sesama laki-laki, dan asihab, yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan juga. Dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual adalah hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan disebut lesbian. Lawan homoseksual dan lesbian adalah heteroseks, di mana ini adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Perbuatan homoseks disebut sesama pria liwat karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut, kaum yang berdomisili di negeri Sodom, dan karena hal itu di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen, perbuatan demikian disebut sodomi. Pasangan homoseks dalam bentuk liwat termasuk dalam dosa besar karena merusak moral, agama, serta kepribadian. Kaum Nabi Lut yang melakukan hubungan seksual sesama laki-laki diazab oleh Allah dengan memutarbalikkan negeri mereka, termasuk istri Nabi Lut yang lesbi tertanam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Ulama fikih sepakat mengharamkan homoseksual dan lesbian berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, janganlah pria melihat aurat pria lain, dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut atau kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut atau kain. Larangan homoseksual ini dan lesbian juga memiliki faktor besar, yaitu dapat menimbulkan HIV dan AIDS, sipilis, dan lain-lain. Demikian pula perkawinan waria yang telah mengganti kelamin dikategorikan sebagai praktek homoseksual, karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa diubah oleh dokter, meskipun sudah memiliki kelamin wanita. Allah memurkai tingkah laki-laki yang memiliki sifat keperempuanan. Begitu juga sebaliknya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Laki-laki yang memiliki sifat keperempuanan dan sebaliknya itu bisa terbentuk dari lingkungannya yang sejak kecil. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.